Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Budi Carlo. Pagi ini kita akan membahas mengenai Oracle release dan feature. Adapun yang akan kita bahas adalah Oracle 12C, 12C, 18C dan 19C, 12C, 18C dan 19C. Apa sih perbedaannya dari release tersebut dan feature-featurenya? Yang pertama adalah kita akan melihat dulu rilis dari Oracle database ya, dari versi 19, 18 dan 12. Jadi versi 19C itu sebenarnya adalah long term support rilis Oracle 12C ya, dan 18C family product. Jadi Oracle menawarkan extend support produk dari 12C sampai 18C sampai dengan Maret 2023 sampai dengan Maret 2026. Itu untuk Oracle 19C. Sedangkan kalau Oracle 18C sebenarnya adalah rilis dari 12C rilis 2 ya, di versi 12.2.0.2. Jadi sebenarnya namanya itu dari nama 12.2.0.2 diganti menjadi nama tahun karena rilis tahunnya adalah 2018, jadi diganti Oracle 18C. Sedangkan untuk Oracle 12C ini adalah di awal rilis adalah rilis pertama ya, jadi ini ada dua, 12C rilis pertama atau dipanggil family 12.1, 12.1 dan atau sampai Oracle 12C rilis 2, tapi itu sampai dengan versi 12.2.0.1. Jadi itu ya perbedaan rilis Oracle-nya adalah kalau khusus untuk 18C kenapa diganti dari 12.2.0.2 menjadi 18C, karena memang rilis tahunnya adalah 2018, sehingga untuk biar lebih dikenal dan untuk mempermudah penamaannya maka dinamakan jadi oleh Oracle menjadi Oracle Database 18C. Sedangkan Oracle 19C walaupun itu sebenarnya kelanjutan dari minor upgrade ya, atau perbaikan dari versi sebelumnya atau rilis sebelumnya, yaitu 12.2.0.2 menjadi 12.2.0.3 jadi 19C ya. Jadi terus yang mengenai kalau 12C itu memang rilis Oracle Database 12C rilis 1 atau Family Product 12.1 sampai dengan rilis 2, 12C rilis 2 tapi versi 12.2.0.1. Jadi sampai situ aja ya. Mungkin lebih detailnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini adalah bagian dari slide rilis Oracle Database. Kalau kita lihat di sini versi 12.1 atau dikenal dengan 12C R1 rilis 1 ya, adalah 12 family product 12.1. Kita lihat rilis Juni 2013 dan mereka ada premier support sampai 2018, sekitar 5 tahun ya rata-rata memang Oracle itu, atau dan produk-produk lain memang 5 tahun. Extend support sampai Juli 2022. Sedangkan kalau sustaining support itu antara kesepakatan dari perusahaan tersebut dengan Oracle ya. Sedangkan kalau yang standard edition 1, standard edition 2 juga sama ya semua ya. Jadi premier supportnya 2013 juga semua 2013 kecuali standard edition 2. Itu adalah GAD itu adalah general available. Jadi tersedianya itu atau rilis awalnya premier rilis awal atau general available tuh kapan itu. Nah, ini kecuali standard edition 2 SE2 adalah September 2015 dan dia tapi waktunya lebih singkat. Dia sampai 3 tahun saja, Juli 2018. Extend support sama sampai Juli 2022. Sedangkan kalau sustaining support itu indefinite ya. Jadi tergantung keperluan dan sepakatan dengan Oracle. Kita maksudnya perusahaan tersebut perlunya sampai kapan gitu. Bisa
iya bisa enggak gitu. Maksudnya bisa disetujui support atau bisa juga tidak setujui support, dan perusahaan harus diminta untuk upgrade ke versi 12.2 yang which is itu adalah dikenal dengan 12C atau Oracle 12C Release 2 atau Release 2, 12 Oracle 12C Release 2 dan dan 18C selanjutnya, begitupun 19C ya. Sedangkan kalau untuk jadi di sini 12C itu ada dua family ya. Pertama 12.1 yang atas nih. Sedangkan untuk yang 12.2 adalah di bawahnya. Jadi termasuk 18C dan 19C itu sebenarnya adalah masih family dari 12.2. Akan tetapi penamaannya setelah versi 12.2.01 itu dirubah menjadi 18C. Sebenarnya actualnya atau in fact itu adalah sebenarnya di 18C itu adalah versi 12.2.02 itu 12.2.0.2, tetapi oleh Oracle dinamakan short term release atau AK first patch set ya. Jadi ya sebenarnya 12.2.02 berikut, dan itu pun sama juga dengan yang versi 19C sebenarnya adalah long term support release atau AK terminal patch set. Jadi sebenarnya ini juga kelanjutan dari 12.2.02 ya. Tadi kan 12.2.02 itu adalah 18C, sedangkan 19C 12.2.0.3 gitu. Jadi sebenarnya versi di keluarasi yang sama 12.2 family, akan tetapi terhitung sejak 18C untuk lebih memudahkan, untuk menyederhanakan, maka dinamakan dengan tahun akhirnya. Berarti kalau 2018 berarti 2000 versinya maka 18C, sedangkan kalau 2019 berarti versi 19C. Dan tahun 2020 pun biasanya dia mungkin Juli ya atau bulan apa gitu, kalau memang keluar nanti akan menjadi versi 20C gitu. Tapi sebenarnya itu sama aja, itu versi 12.2 ya, belum ada produk rilis atau perubahan upgrade produk yang benar-benar besar-besaran gitu ya. Jadi masih minor dan major aja ya, belum ada perubahan rilis dari 12 ke versi yang lebih tinggi lagi. Untuk extend support, jadi sampai dengan Maret 2023 itu untuk Premier Support. Jadi berakhir itu kalau untuk rilis 18C Juni 2021 ya, sedangkan kalau untuk yang 19C 2023. Sedangkan extend supportnya yang untuk 18C mereka belum available, tapi mungkin perusahaan diminta untuk naik atau upgrade ke versi yang 19C, yaitu menjadi extend support sampai dengan tahun Maret 2026. Sedangkan yang untuk 12.2.0.1 ada 12.2.01 atau dikenal dengan versi 12C rilis 2. Premier Support sebenarnya sudah berakhir di 2020 ya, 2020 sampai Maret 2022 ya, masih ada mungkin ada beberapa limited error correction period aja ya. Jadi untuk terbatas aja sampai 2022 banget terakhir. Untuk extend support tidak ada, sehingga mereka yang produk 12C dan 18C karena tidak ada extend support mereka akan diminta untuk naik atau upgrade ke versi 19C, yaitu extend support sampai tahun 2026. Berikut penjelasan mengenai rilis Oracle Database ya. Jadi Oracle Database itu kalau memang ada sebelumnya ada beberapa versi ya, dari mulai versi 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Tapi di sini kita akan dibatasi mulai dari versi 12 sampai 19 saja, yaitu pertama adalah rilis di tahun 2013 adalah versi 12C R1 atau rilis 1, versinya 12.1.01. Terus lanjut ke versi berikutnya adalah dipanggil Oracle Database Release 12C Release 2, yaitu naik di major dikit dari 1 menjadi 2, yaitu 12.1 menjadi
12.2. Makanya dikenal ini family product 12.1, sedangkan di rilis 2 adalah dipanggil family product 12.2, 12.2 ya. Selanjutnya di tahun 2018 sebenarnya rilisnya itu adalah 12.2 dengan minor, perubahan di minor ya, 02. Jadi bedanya cuma di minor saja, akan tetapi Oracle menamakannya versi 18C untuk lebih simplify atau untuk memudahkan, karena memang tahun keluarnya itu adalah 18C dulu. Makanya di sini saya tuliskan dengan tulisan abu-abu, jadi maksudnya ini adalah actually ini versinya gitu, tapi penamaannya 18C. Begitupun dengan yang versi 19C. 19C itu sebenarnya adalah actually itu rilis 12.2.0.3. Tapi tetap penamaannya karena rilis di tahun 2019 maka dinamakan versi Oracle Database rilis 19C. Jadi ini keterangannya ya di bawah. Juni 2013 itu adalah Oracle Database 12C rilis 1. Sebenarnya dikenal 12.1. Kemudian Maret 2017 adalah Oracle Database 12C rilis 2 atau dipanggil rilis 12.2 atau family dari 12.2. Selanjutnya adalah Juli 2018 itu rilis Oracle Database 18C yang in fact atau actually itu adalah rilis 12.2 dengan 02 gitu. Jadi kalau yang 12C adalah 01, kalau di sini adalah di belakangnya 02, itu minor upgrade ya sebenarnya dari 12C ke 18C. Selanjutnya adalah dari pada bulan April 2019 itu ada rilis lagi 19C. Itu pun sama sebenarnya adalah rilis 12.2.0.3. Jadi antara rilis 12 adalah di sini minornya ya, minornya 01. 18C adalah naik ke 02. 19 adalah naik ke 03 versi 3 ya. Jadi versi 1, versi 2, versi 3 dipanggil 12, 18, 19. Actually atau sebenarnya mereka ini ketiganya ini adalah rilis versi yang sama yaitu 12.2, 12.2 ya, 12.2, 12.2. Cuma di sini saya kasih highlight abu-abu, jadi maksudnya ini untuk mengingatkan aja untuk lebih mengetahui bahwa produk ini sebenarnya ini, tapi penamaannya adalah 18C dan 19C dan berikutnya mungkin karena 2020 kalau memang rilis lagi berarti 20C gitu. Untuk lebih simplify ya atau lebih mempermudah karena tahun rilisnya. Adapun feature-feature dari 12C rilis 1 ya. Ini adalah masih 12.1 yang rilis awal, rilis pertama 12C. Pertama adalah dia pertama kali database yang support container database atau CDB dan pluggable database atau PDB ya deh. Ini dipanggil untuk database consolidation. Kenapa pertama kali rilis? Karena ini eranya cloud. Jadi cloud itu kita Oracle atau perusahaan-perusahaan yang di cloud itu biasanya menyewakan servisnya gitu atau dipanggil database as a service. Nah, database as a service ini jadi di satu server database yang besar nanti akan diinstal CDB container database dan di atasnya itu ada PDB atau pluggable database. Nah, pluggable database inilah yang dibagi-bagi, misalnya dibagi menjadi 10 PDB. Nah, 10 PDB itu pluggable database inilah yang akan disewakan ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi lebih ke container base gitu, lebih untuk eranya cloud memang seperti itu gitu. Kedua adalah mulai diperkenalkan redaction atau masking data ya. Jadi misalnya cut number yang tadinya terlihat semua itu dengan adanya reduction atau masking menjadi bintang-bintang. Ini untuk part of dari security ya. Comply to ISO 27001 dan PCI DSS. Kemudian ada online
state gathering. Jadi pada saat kita create table dengan create table as select apa gitu ya, dan insert table as select ini untuk pembuatan table, maka otomatis statistiknya itu langsung di gather. Terus bisa restore dari Erman, restore table ya. Biasanya kalau table itu kita restore-nya harus dari XPDP dan IMPDP. Kemudian bisa create, drop, and rebuild index online. Nah ini penting, jadi feature-feature ini yang saya rangkum, yang saya summary adalah apa-apa yang di dalam prakteknya kita sangat memerlukan gitu. Jadi sebenarnya feature-feature itu banyak sekali. Jadi ini saya rangkum hanya beberapa yang penting dan memang yang relevan dengan apa-apa yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari di perusahaan gitu. Nah ini jadi makanya mungkin ada 20 atau 30-an feature, tapi yang saya rangkum atau summary di sini hanya sekitar antara 7 sampai 10 feature saja. Berikutnya online partition dan subpartition migration. Jadi ini pada saat kita mau migrasi partition dan subpartition itu bisa secara online gitu. Sebelumnya kita harus offline. Ini online sudah, ini memang penting sekali online partition migration. Seperti terus temporary undo table space adalah temporary undo table space. Misalnya kalau kita ingin sorting table yang besar dan tidak muat di memori, maka nanti sortingnya itu akan di large pool dan juga akan pengaruh ke undo gitu, atau bisa juga karena undo berarti itu pada saat kita nginsert yang table yang besar dan undo-nya kita bisa pakai undo temporary gitu, undo temporary untuk pekerjaan tersebut gitu. Sehingga pada saat pekerjaan selesai, undo-nya itu bisa langsung dihapus, bisa langsung kita delete gitu. Sedangkan kalau undo yang memang fisik yang memang sudah ada di database itu adalah untuk proses lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah ini invisible column dan DDL statement logging. Jadi kalau invisible column itu jadi kita bisa mendefine kolom invisible gitu, tidak terlihat. Jadi hanya user-user tertentu saja yang bisa melihat kolom tersebut gitu. Sedangkan DDL statement logging adalah DDL itu adalah data definition language ya. Jadi kayak create, drop, grant, revoke. Nah, jadi apabila ada statement atau sintak-sintak DDL, maka kita akan bisa di log gitu statementnya. Berikutnya adalah feature 12C R1, masih sama ya, masih rilis 1, tapi ada naik di 2 gitu di poin. Jadi sebelumnya kan 12.1.01 yang ini 12.1.02, ada minor upgrade juga naik. Nah di sini udah mulai dikenalkan advanced compression ya, advanced compression, yaitu advanced compression. Jadi table bisa kita kompres. Kegunaannya ini adalah untuk space lebih kecil dan juga proses penarikan data atau query data atau insert data bisa lebih cepat karena proses insert datanya dan update datanya atau query datanya itu hanya blok-bloknya tadinya, misalnya katakanlah kalau tidak dikompres tabelnya ada 100 blok ya, tapi karena dikompres bloknya biasanya sekitar 10% atau 30%, mungkin jadi 10 atau 30 blok. Nah ini bisa proses query dan insert update delete data bisa lebih cepat ya. Cuma kenyataannya yang udah kadang-kadang ada overhead juga gitu sedikit gitu. Jadi di samping blok yang diangkat lebih sedikit, tetapi ada overhead, yaitu pada saat dia harus buka tutup, jadi compress uncompress dulu gitu untuk pada saat query, begitupun pada saat insert dan update. Kemudian feature selanjutnya adalah approximate count distinct. Di sini adalah pada saat kita mengcount atau menghitung row yang tabelnya besar dan distinct, itu kita akan pakai parameter approx count distinct ini biar prosesnya lebih cepat lagi ya.
Kemudian automatic big table caching, jadi apabila ada big table dan itu tidak muat di load ke buffer cache atau ke memori, maka dia akan memakai caching di table tersebut gitu untuk mempercepat proses query, insert dan update. Kemudian ada JSON juga mulai disupport, yaitu JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi di sini objek tabelnya bisa dalam bentuk JSON ya. Ini support di development karena memang JavaScript sedang banyak dipakai, maka versi 12.1.0.2 itu udah support JSON object ya. Berikutnya adalah pool database caching. Jadi pada saat database memang memori kita punya database kita nggak terlalu besar dan memori server database-nya cukup besar, maka seluruh database itu bisa di load ke memori, makanya dipanggil pool database caching di memori. Ini berikutnya enggak in memory column store, jadi maksudnya pada saat kolom tersebut ingin lebih cepat diproses, misalnya kolom ID ya untuk query data, biar kolom ID indeksnya itu ada di kolom ID, maka kolom ID tersebut akan ditaruh di memori sehingga pada saat query akan jauh lebih cepat lagi karena langsung baca ke memori. Di sini ada PDB container clause, jadi aggregate from multiple FDB, maksudnya adalah jadi pada saat aggregate kita ingin misalnya menambahkan table 1, table 2 dan table 3 yang di PDB berbeda gitu, pluggable database yang berbeda, maka bisa dengan di feature ini sudah ada ya, sudah disupport. Berikutnya adalah hubungan ke PDB, karena memang versi 12 adalah rilis awal PDB diperkenalkan, maka memang banyak feature-feature dan perbaikan-perbaikan di PDB ya. Di sini juga ada PDB file placement in OMF, Oracle Managed File. Jadi bisa diletakkan objek database itu bisa diletakkan di Oracle Managed File itu OMF. Kemudian PDB logging clause juga sama. Jadi pada saat PDB biasanya loggingnya itu ditaruh sebelumnya adalah di kontainernya, kontainer CDB, kontainer database. Nah saat ini jadi PDB-nya itu mempunyai logging khusus gitu. Jadi bisa ada log filenya khusus di PDB. Begitupun dengan PDB metadata clone, sama saja pada saat kita mau mengklon database PDB atau pluggable database, maka kita bisa mengklon atau mengcopy, membuat image-nya database tersebut ya. Jadi kita copy metadatanya, kita taruh, kita paste, kita create database baru dengan hasil cloningan dari PDB sebelumnya. Berikutnya adalah ini feature di 12C release 2 ya. Kalau tadi kan 12C release 1 ya. Nah, di sini diketahui 12C release 2 itu cirinya adalah dengan 12.2. Nah, ini termasuk nanti ke depannya adalah versi 18C dan 19C itu termasuk family dari 12.2 ya. Nah, feature-featurenya adalah di sini alter table to partition table. Jadi kita bisa merubah table biasa ke partition table. Kemudian kita bisa create table for exchange partition ya. Jadi kita bisa create table dari partition tersebut gitu. Terus automatic locking of inactive user. Jadi pada saat ada inactive user, kita bisa pakai inactive account time parameter sehingga yang inactive user itu akan langsung otomatis akan di locking gitu. Nah ini perlu untuk security ya, untuk comply to PCI DSS sangat diperlukan inactive account time ya. Kemudian online encryption using TDA. Jadi encryption itu sebelumnya adalah harus table space atau data file harus secara offline. Maka pada versi 12.2 sudah bisa dilakukan secara online. Begitupun dengan SQL plus comment history.
Jadi ini adalah history dari komen-komen kita yang kita ketikkan di SQL Plus. Bisa kita munculkan kembali sebagaimana history kalau kita di Linux dan Windows. Jadi kita hanya press up dan button dan bottom arrow ya. Arrow ke atas. Jadi anak panah ke atas dan anak panah ke bawah saja kita bisa melihat komen-komen dari SQL Plus atau query-query yang sebelumnya. Terus ada penambahan improve di JSON. Jadi pada saat kita search index dengan objek yang pakai JSON ini lebih ditingkatkan kembali. Ini sangat berhubungan dengan development ya. Kemudian long identifier name. Jadi sebelumnya identifier name itu hanya 30 byte saja, 30 karakter saja. Jadi sekarang bisa 128 byte. Misalnya penamaan identifier ya, kayak misalnya tabelnya harus 30 byte ya. Nah sekarang bisa 128 byte gitu contohnya nama table. Berikutnya resource management PDB. Jadi di sini alter system set max IOP. Kita bisa untuk pluggable database kita bisa batasi gitu maksimum IOP-nya berapa gitu. Sehingga pada saat di suatu database server kan base-nya itu container database ya. Di atas container database itu ada PDB atau pluggable database. Nah, misalnya pluggable database yang jumlahnya 10, misalnya jumlahnya 10, kita bisa bagi-bagi IOP-nya itu untuk PDB 1 berapa, PDB 2 berapa, PDB 3 berapa. Jadi ini kita benar-benar bisa resource-nya gitu kita batasi. Kemudian hot clone PDB. Jadi kalau rilis sebelumnya adalah kita tidak bisa mengklon pluggable database atau PDB secara hot, maksudnya dalam keadaan read write, harus dalam read only. Pada versi 12.2 ini, versi 12C sudah bisa ya. Dan yang berikutnya adalah improve in index monitoring. Jadi memang index monitoring sudah dikenal di 12.1, tapi di sini lebih ditingkatkan lagi. Mungkin memang kalau di index monitoring versi sebelumnya apalagi 10, 10G, 11G dan versi 12C rilis pertama itu masih banyak problem yang belum terlalu maksimal, dan versi 12.2 sudah lebih maksimal lagi dan sudah lebih bagus lagi. Berikutnya ada real time refresh materialized view. Jadi maksudnya adalah pada saat kita merefresh MV atau materialized view, biasanya yang di refresh itu yang di refresh awalnya adalah MV log gitu, materialized view log. Nah pada saat real time ini jadi kita tidak perlu lagi merefer ke log, tapi bisa langsung ke tabel tersebut gitu. Kemudian adalah feature untuk versi 18C. 18C itu sebagaimana sebelumnya saya jelaskan adalah itu versi 12.202 ya. Jadi untuk lebih simplify, untuk lebih menyederhanakan, dan tahun rilisnya karena 2018 maka dinamakan 18C. Untuk selanjutnya Oracle akan menamakan dari tahunnya saja, 18C, 19C, 20C dan selanjutnya. Untuk fitur yang pertama adalah private temporary table session base ya. Jadi bisa untuk session, jadi kita pada saat kita melakukan koneksi ke database dan kita buka session baru, kita bisa private temporary table. Jadi kita bisa memakai temporary table untuk keperluan misalnya untuk sorting atau query data, atau mungkin juga kita perlu untuk table lookup gitu, bisa pakai private temporary table ya. Sedang yang kedua adalah SQL enhancement for JSON. Jadi di SQL atau query atau DML, data manipulation language, yang menggunakan objek JSON lebih di enhance lagi ya, dari store dan query-nya. Store itu untuk penyimpanan data dan query untuk query datanya. Kemudian versi 18C juga di adanya transparent application continuity, Java, Net dan OC ya. Jadi di sini untuk di development, untuk di application pada saat
di tengah jalan application fail atau database karena database crash atau database ada problem, maka dia bisa mengetahui checkpoint atau posisi terakhir dia gitu. Ini berguna untuk coding atau programming, database programming menggunakan Java, Net dan OC programming ya. Kemudian berikut adalah zero downtime database upgrade. Jadi di sini untuk upgrade database jadi tidak ada downtime gitu. Jadi kita pakai rolling fashion gitu. Jadi bisa database on the fly. Kalau sebelumnya kan kalau database upgrade, database harus dalam keadaan mati atau dalam keadaan down gitu. Kecuali yang cluster ya. Kalau cluster memang bisa yang satu dulu, yang node 1 dulu atau node 2 dulu, berikutnya baru node yang sebelahnya. Sedangkan kalau ini di single database dia sudah bisa pada saat upgrade dia zero downtime database upgrade. Kemudian yang bagus lagi ada RPM based database installation, yaitu RPM minus IVH. Jadi pada saat kita instalasi database, kita bisa sekarang menggunakan RPM instead of file biasa ya, seperti sebelum-sebelumnya versi 12C. Berikutnya adalah online merging of partition and subpartition. Jadi untuk menggabungkan partition atau subpartition di suatu table kita bisa melakukan online. Sebelumnya kita tidak bisa melakukan online di versi 12C. Kemudian data pump skip atau IMPDP adalah import data pump continuous loading when data format error is encountered. Jadi maksudnya pada saat kita import data, apabila file backupnya itu ada yang error, misalnya ada dump filenya itu atau backup filenya itu ada 10 ya, atau katakan 3 lah, katakan 3 dump file. Nah pada saat ada yang error, misalnya yang di kedua error, nah itu bisa masih tetap lanjut. Kalau kita memang mau lanjutkan, tetap datanya di restore atau di import ya. Kalau sebelumnya kan versi 12C pada saat ada error ya udah berarti proses import datanya atau restore datanya akan berhenti dan akan error gitu. Kedua, create key store for each pluggable database. Nah ini berguna untuk key store itu adalah seperti Oracle Wallet ya. Jadi di part of security, kalau sebelumnya di versi 12C key store itu atau Oracle Wallet adalah hanya bisa dibuat atau disimpan di kontainer database atau di base-nya database-nya saja ya. Sedangkan kalau di versi 18C sudah bisa disimpan di PDB, pluggable database. Berikutnya adalah yang terakhir adalah feature 19C yang actually itu adalah versi 12.203, sebenarnya masih family 12.2 database juga ya. Adapun feature-featurenya pertama adalah automatic indexing. Ya, ini berguna untuk application workload. Jadi pada saat kita tentukan sebuah indeks di suatu table dan akan dibuatkan otomatis, maka dia akan melihat dari application workload gitu, load aplikasi. Kalau memang aplikasinya dirasa perlu pembuatan indeks, maka dia akan otomatis akan membuat indeks. Berikutnya ada real time gathering statistic during conventional DML. Jadi maksudnya pada saat ada proses DML, data manipulation language seperti select, insert, update, delete, maka dia akan otomatis tercreate getter statnya untuk sehingga pada saat ada proses selanjutnya, prosesnya akan lebih cepat lagi karena akan udah statistiknya sudah didapat. Kemudian ada active data guard atau DML redirection to standby ya maksudnya. Jadi pada saat ada DML atau query-query besar atau insert atau update data yang cukup besar, maka kalau kita punya kalau kita punya standby database dan kita juga pakai active data guard, maka kita bisa arahkan atau alihkan query-query yang besar tersebut atau proses yang besar tersebut ke standby
database ya. Tapi kalau ini kita pakai Active Data Guard ya. Karena kan kalau Active Data Guard sebelumnya di versi 18C, 12C itu hanya bisa digunakan untuk read only ya. Sedangkan kalau di sini dia bisa untuk DML juga kita arahkan ke sana gitu. Kedua, finer granularity supplemental logging. Ini lebih less overhead ya, maksudnya jadi kalau versi sebelumnya adalah supplemental logging terutama misalnya buat Oracle Golden Gate ya untuk replikasi dengan Golden Gate atau dengan data guard, Active Data Guard kita harus full database supplemental harus di set supplemental logging. Nah, ini jadi kita bisa mengurangi overhead dengan memilih beberapa table-table mana saja yang akan di logging, sedangkan table-table yang tidak direplikasi tidak perlu kita logging. Nah, itu di sini bisa di set di sini. Kemudian berikut adalah quarantine SQL query that excessive consume CPU dan I/O. Jadi otomatis dia akan mengkarantina query-query yang berat ya, yang terlalu consume CPU dan I/O gitu. Ini berguna untuk query-query yang belum optimize ya. Jadi sehingga pada saat query tidak optimize, dia query tersebut akan dikarantin. Berikutnya dry run validation of clusterware upgrade yaitu dengan grid setup.exe. Di sini maksudnya adalah dry run itu adalah kita simulasi dulu gitu, simulasi sebelum upgrade clusterware. Jadi apakah berapa resource yang akan dipakai dan berapa lama. Nah, jadi bisa diprediksi dengan dry run validation of clusterware upgrade. Berikutnya auto upgrade for Oracle database. Di sini free, fix up dan post. Jadi maksudnya untuk upgrade database sebelumnya kan versi-versi sebelumnya banyak dilakukan harus manual ya. Kita harus sebelum upgrade kita pre-checking dulu, kita melakukan script ini, kemudian setelah itu kita harus memperbaiki, fix lagi, kita fix up lagi, kemudian setelah selesai kita melakukan post upgrade apa yang dilakukan setelah upgrade. Nah, pada di versi 19C dia bisa otomatis semua. Jadi pada saat mau upgrade ya udah si Oracle akan free dulu scanning apakah yang diperlukan apa aja, lalu dia melakukan fix up, perbaikan dan setelah itu post scriptnya juga post script yang dijalankan setelah upgrade pun dijalankan secara otomatis. Selanjutnya Oracle Network Log File Segmentation. Ini jadi log file di network Oracle Network ya, contohnya misalnya listener log dan log-log lain yang berhubungan dengan network log ya, itu bisa dibatasi, maksudnya bisa kita set size-nya dan jumlahnya berapa gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita tidak bisa, jadi itu ada istilahnya hak prerogatif engine-nya Oracle untuk menentukan dia berapa besar dan berapa sehari. Kalau nggak salah sehari baru dia akan ganti tanggal lagi sehari untuk XML log ya, sedangkan kalau log-log lainnya itu kadang-kadang berapa besar pun dia bahkan belum akan membentuk log baru ya. Jadi kita harus melakukan manual. Nah, untuk saat ini kita bisa setting berapa size-nya dan berapa banyak log file tersebut gitu. Lebih lebih fleksibel, kita bisa menatanya lebih rapi lagi. Kemudian Oracle Data Pump ability to exclude encryption clause on import. Nah, jadi pada saat kita melakukan data pump import, jadi kita akan mengimport atau merestore objek database yang dari data pump. Nah, ini encryptionnya bisa di-exclude dulu. Jadi kalau sebelumnya kan kita nggak bisa, karena kalau kita buat suatu misal table itu kita encrypt ya. Nah, pada saat kita mau import itu tidak bisa karena dalam bentuk encryption. Nah, harus ada walletnya itu atau key store-nya yang di target database yang akan kita restore. Karena untuk saat ini bisa melakukan dengan exclude encryption, tapi ini kan sekaligus breach ya, atau bisa kelemahan juga. Jadi nanti suatu saat kalau memang ada yang data yang penting dan ada orang yang jahat gitu, dia bisa kemungkinan besar dia bisa
exclude encryption sehingga bisa restore table atau objek database yang di-encrypt tersebut tanpa adanya Oracle Wallet atau Oracle Key Store di target tempat kita restore atau import. Berikutnya adalah Zero Downtime Oracle Grid Infrastructure Patching. Ini adalah Zero Downtime, jadi untuk Oracle Grid Infrastructure, jadi patching Oracle Grid Clusterware itu bisa Zero Downtime. Tidak ada database down. Kemudian yang terakhir adalah Automatic Database Diagnostic Monitor ADDM, support for pluggable database PDB. Jadi AWR ADDM yang sebelumnya hanya available di level CDB atau container database, saat ini adalah tersedia di pluggable database atau PDB. Saya ulangi lagi mengenai PDB. PDB itu adalah pluggable database ya. Jadi kalau gambarannya, kalau yang single instance kan kita install database itu cuma satu ya. Jadi berisi single instance atau katakanlah hanya ada CDB-nya aja gitu, container database. Walaupun tidak sama persis, tapi anggaplah container database itu CDB sama dengan single instance ya. Nah ini kalau pluggable PDB atau pluggable database adalah di single instance tersebut atau di CDB container database ada database lainnya gitu, database lainnya. Jadi jumlahnya mungkin tergantung kita nginstall, mau kita buat 3 bisa, 1 bisa, 2 bisa, atau 10 atau 100 pun bisa. Jadi itu PDB itu adalah database, jadi database di atas database gitu. Nah, ini biasanya untuk keperluan DAS itu database as a service, atau di cloud biasanya database disewakan oleh misalnya perusahaan Oracle menyewakan database di cloud. Terus begitu juga Azure itu di Microsoft ya, Microsoft Azure. Begitu juga di Amazon ada database DynamoDB. Jadi dia pakai pluggable database, jadi database di atas database gitu aja. Nah, ini untuk biasanya untuk cloud ini PDB sangat diperlukan. Oke, kayaknya udah udah selesai ya session kita, pembahasan kita mengenai rilis dan feature Oracle. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa berguna bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Thank you. Selamat pagi.